Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sining jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tabara syukru kisimara julurisi sarajangan nafong Allah taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga kepada angka kiamat dafu-dafu ngeri onrange yang tiada lain untuk melaksanakan sebuah kewajiban, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan begitu pun juga salawat dan salam atas junjungan Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Nabi sebagai pembawa risalah kebenaran, risalah keselamatan, sehingga to salama rilino lebih-lebih perisrimun rina Allah ta'ala. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk subuh ini kita melanjutkan daripada apa yang kita sudah sampaikan tadi malam. Namun sebelum kami lanjutkan, saya ingin menambahkan sedikit tentang makna Al-Quran diturunkan. Tadi malam kita sudah sampaikan makna Al-Quran ketika diturunkan ada dua, makna zahiri dan makna batin. Makna zahiri yang sesuai dengan proses, dan insyaallah kita akan bahas ketika masuk kepada tujuan Al-Quran itu diturunkan. Yang ingin saya tambahkan yaitu makna batinnya, makna hakiki, makna al-asrar, makna hakikat na akorangi, makna rahasia na akorangi. Tadi malam saya sudah memberikan contoh idi rupa tahu pra terkadangi angka melok lefigau anu salah na pangka rilalan na matto rilalan na atita matte rilalan na atita aja mufigau ih. Artinya makna batini adalah sautul qalb, saddaati ya rega biasana le puasa ngi makade atau ati. Dan ini kita bisa masuk ke dalam proses bagaimana kita bisa mengikuti hal tersebut, ya ko angke tu atita mapaci irisa sah maka da anu sale figau. Coba gere takut tanangi ero to mapigau ya anu salah boto ni judi minung ede na figau sampajangi ku aku tanangi maka da misa mo gaje to anu salah mo pasti nisang, saya yakin nisang, tapi sebatas nisami bawang. Sebagaimana tadi malam saya sampaikan, iqra ya ro iqra angka kandunganna ta'allam tafakkar tadabbar wa ta'ammal. Ye baca ya ko pura mu baca agurui ya ko pura ni maguri fikiri ki ya tu maguri ya ko pura ni mu fikiri ki ya tu tadabbur rasapi ranungi ya ko pura ni mu ranungi ta'ammal figauni. Yang banyak daripada kita Bapak Ibu sekalian, dan inilah ujian kita, tantangan kita hidup di dunia ini. Terkadang yaitu iris semana maka denusale lefigau, tapi den yulle bawa ya maka da malada toki je mapo je rilino. Fadana misalnya apalagi aku nala jama-jaman ni memang ni rumah kalasie.
Yare kenala ketutungan memang ni makala sia de mengedena nasang itu makala sudah hitam hatinya. Dena nulet tama ko ya sang tadabbur na fikri kisah nisa makala iya nu saleh tapi ya kona la saparan apalagi nala tutungan ni abiasangan ni de nulet Bapak Ibu sekalian nisang. Makanya itu nasangi Allah ta'ala sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Yerengi pangaja yare gede yerengi pangaja fada mua nasawa mag mapatak apa ni hati. Fada na Bapak Ibu sekalian, tafakkar wa tadabbar itu saling berdampingan. Betongan na pada berfikir tapi tadabbur lebih mendalam. Pada wale contoh perintah Allah Ta'ala lori Nabi Musa alaihi salam. Waktu Nabi Musa masuk poleri kampungna melarikan diri poleri kejaran Firaun takona runtu menatasi aga perintah Allah Ta'ala Musa atumpungan itong kamu ya ko pikiran melo ipake din anak kelang ya ko pikiran si tongke bakal aja hubungan sa tasi si bawa tongka ya tumpukan digaga hubungan tapi tamer ya sangi tadabbur merenungi ini adalah perintah Allah, merenungi daripada apa yang diperintahkan oleh Allah. Tiadalah yang diperintahkan oleh Allah kecuali hal yang mempunyai hikmah. Apalah yang terjadi tak belatasi aku melu fikiri digaga hubungan tasi si bawa tongka. Maka dengan itu Bapak Ibu sekalian, haruslah kita menjaga hati. Angka tu kapa pura tangkalinga maka de tega je akorang riwatak kalewe. Bahkan ko melo siki mawarra lebih mendalam lagi angka bicara na guru tapura maka da iye panawat di mancaji ima ya ko na japui pi imanna. Ya ko makmum mana samema ni imanna tapi imang niga imanna. Yaro melo ipa tega imang riwatak kalewe Bapak Ibu sekalian. Maka de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala inna fil jasadi mudghah isangi makadari lalana watakalemu angka dara matekke ya ko makanja yero darai makanja manangi wa idza fasadat jasadi kullu ya ko majayero dara matekke majamanangi ala wahyal qalb majapunna yaitu biasanya ati jadi yero sitonganna imari watakalewi ati Bapak Ibu sekalian. Dari angka dari melo ma peringar lalu pada di mana kapan dia tak cinrola yero adanna atita maka sola dia nawat dide pada toni akale baraka ya ko makmum na dina maka cio ko imana masola bere jamaah maka to paharopema ya ko melo ki makibu anu masalah salah na angka matago dia nawat dinu figa yetu na melo ki mewa maka solang dina wadi detatai maka solang nasaba ya bukori wi imata itulah hati. Maka dengan itu Bapak Ibu sekalian, dengan berkahnya Al-Quran di bulan Ramadan ini, marilah kita membersihkan hati kita. Apalagi di bulan Ramadan ini adalah tamrin, latihan, tanzif, pembersihan. Poleri sininna agaga purele figo selama 11 bulan dan kita bersihkan di dalam bulan Ramadan. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah, kita masuk kepada agar rosaba niyacin rolai akorangnya aja ke cio-cio bawang pada yakali baraka Bapak Ibu sekalian ya ko aku tanamana ke ko melomana kita masuruga digaga dina melo ta masuruga. Maka dengan itu Allah mengirimkan Al-Quran sebagai surat syarat ya kumelo ko tama suruga ya kumelo ko terima suruga angka he akorangi ya ko yale ya kali baraka contoh satu universitas atau satu perusahaan ya kumelo kita ko perusahaannya yale jolo kertas selembar tentang persyaratan apa-apa yang harus kita lengkapi. Rilalan yero kertas selembarange yero pertama jolo melo irita kopnya dan nyeto ke patifu-tifu. Yang kedua stempelnya, tanda tangannya, tonga moga yewe surae asli daripada universitas itu tersebut, tonga moga ye surai asli daripada perusahaan tersebut.
makotoni ro akorangi Bapak Ibu sekalian melo irita yewe akorangi sebelum ya cinro laye asli moga boleh difong Allah Ta'ala, maka minimal ada 3 alasan kenapa kita harus mengikut kepada Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sesuai dengan fitrah manusia. Dia nasi abokora fitrana ini rupa tahu isi bawa akorangi akoran napa turungi pong Allah Ta'ala pada ini fitrata ini ipoji manrewe ipoji to minungi. Makanya namoman yang kaparenta rilalang akorangi mapuasa tapi asoda mina suruh kipong Allah Ta'ala dia nasuruh kilatuan nih. Karena kenapa Allah tahu fitrahnya manusia. Kapan ina suruh kipong Allah Ta'ala mapuasa aso mapuasa tuan nih oh mak daramang ulu apalagi kau pura na boting bonti paru lalu sih mak betul nih mesa. Itulah fitrah. Contoh lain misalnya ini orang ewe ya kau aku tanangnya maka tafuji makun raya tuh tentu papu balita tafuji karena fitrahnya laki-laki menyukai perempuan. Makotoro pe masalah surah kumondri makun raya waku tanangnya maka tafuji ga orang ewe tentu papu balina maka da ufuji orang ewe. Nah sebab fitrahnya memang dijadikan memang min zakari wa unsa fitrahnya, tapi sebelum mupak betui papujimu angker ya sange babun nikah Al-Quran turun menatur segala semuanya papujimu natur rilalang akorang maka disebutlah dengan babun nikah. Sebelum pak betui papujimu yang nikah ko jolo itulah fitrah. Maka syarat yang pertama alasan yang utama adalah fitrah siap buku dene siap bukora pole akorangnya. Alasan yang kedua adalah konsisten daripada apa yang diperintahkan. Di lain ayat mengatakan kok angka kita mengatakan di lain ayat mengatakan satu berbeda dengan yang lainnya. Tanya kita keputusan sedikit-sedikit revisi lagi, sedikit-sedikit revisi lagi. Tapi Al-Quranul Karim mulai daripada 1400 tahun yang silam latu makukwe pada mui tidak ada revisi, tidak ada revisi, tidak ada revisi. Itulah konsisten. Ketika Al-Quran berbicara tentang ketuhanan lam yalid wa lam yulad tatai makolan mataru. Ketika Al-Quran berbicara dengan laisa kamitslihi syai' digaga pada firman Allah Ta'ala di latu makukwe 1400 tahun yang silam sampai sekarang latu makukwe. Ketika Al-Quran berbicara tentang halal ketika Al-Quran berbicara tentang haram dia maka dokumatu si dia mak bicara harangi iruntu si matu ayasi dia maka dia halali. Itulah konsisten. Alasan yang ketiga kenapa Al-Quran menjadi rujukan pijakan pedoman karena Al-Quran suci bersih daripada campur tangan manusia. Akada kapa ngayero kapa ngakorangi karangan na Muhammad ya ko Muhammad puba macam makarang Nabi Muhammad macam makarang tentu tidak macam toki makarang tapi Al-Quran suci daripada campur tangan manusia. Jikalau kita ragu terhadap isi di dalam Al-Quran agana rampe pong Allah Ta'ala wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min mithli. Jikalau engkau ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad, kepada hamba kami Nabi Muhammad, kepada hamba kami Muhammad, fa'tu bi surah na tantaki pong Allah Ta'ala pakangkangan pada padai sidi surah nasa pong Allah Ta'ala aja nama kena sidi surah sidi ayat lagi tu lemoga pada padai nah tantangi pong Allah Ta'ala. Bahkan Allah menegaskan wada'u syuhadakum ya kuda mulai sidimu maki buai oli si bawamu nasa pong Allah Ta'ala untuk menegaskan bahwa Al-Quran yang kami turunkan suci bersih daripada campur tangan manusia. Makanya itu Allah menegaskan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Majapunah Al-Quran kami yang turunkan maka kami pula yang menjaganya. Iya. Namo mani meloi pak bahasa maga korangi meloi terjemahkan Al-Quran dalam bentuk bahasa Inggris misalnya
Ataukah bahasa Ogi misalnya, bahasa Indonesia, bahasa Jerman, bahasa Korea, bahasa Jepang dan seterusnya, tetap Al-Quran mengikut daripada konteks teks aslinya. Then what did they? Itulah alasan kenapa kita harus mengikut kepada Al-Quran, agar kita to salama rilino lebih-lebih pada serumundin napong Allah Ta'ala. Jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita ingin mengetahui agar tujuan nak orang lepas turun. Kita sudah tahu apa dasarnya, kenapa kita mengikut kepada Al-Quran. Sekarang agar tujuan nak orang lepas turun. Visi misinya Al-Quran yang pertama yaitu tauhid api jepuang. Ya, visi misinya Bapak Ibu sekalian. Makanya awal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan, diutus di muka bumi ini, apa yang dia lakukan adalah qulu la ilaha illallah, puadai la ilaha illallah. Itulah tauhid yang sebenar-benarnya tauhid. Maka Al-Quran turun untuk menyelamatkan kita dari penyembahan benda, penyembahan selain daripada Allah. Maka apa yang disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, hai manusia, i'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu, sembahlah Allah yang menciptakanmu. Jangan sekali-kali engkau menciptakan selain daripada Tuhan, selain daripada Allah. Jangan sekali-kali kita menyembah kepada yang bukan menciptakan kita. Ajak sisa-sisa tepat sompai aleta yedetan yentani pancajiki. Nih, maka turunlah Al-Quran untuk menyelamatkan kita daripada penyembahan selain pada Allah. Napa salama ki akorangi. Orang yang tunduk kepada harta, tisengi maka kita lebih mulia daripada harta. Tujuan pada Al-Quran, orang yang selalu menundukkan dirinya kepada harta, ketahuilah bahwa harta yang engkau jadikan sebagai sesembahan, engkau lebih mulia daripada harta. Pangkat dan jabatan yang menjadi pedomanmu, ketahuilah bahwa harta dan pangkat itu tidak sebanding daripada kita. Kita lebih mulia daripada pangkat dan jabatan. Jadi jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah, tauhid. Maka dengan itu Allah menyampaikan dirinya di dalam Al-Quran, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Di lain ayat Allah juga menerangkan dirinya, laisa kamitslihi syai', digaga pada-padaku. Di lain ayat Allah mengatakan la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain saya. Nasapun Allah Ta'ala, aqimis salata li dzikri fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah, itulah tujuan Al-Quran. Kenapa diturunkan di muka bumi ini? Yang pertama adalah tauhid, apa sewangan, ma'rifah, ma'rifatullah, api jepunga lori pong Allah Ta'ala. Yang kedua, tujuan Al-Quran diturunkan adalah persatuan dan kesatuan antar sesama tu pada manang degaga lain. Min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah telah menjadikan kita daripada golongan laki-laki dan perempuan. Selain daripada itu, Allah menciptakan kita juga dari berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Coba nih gereja kita di lalan nama sigi nule kapa ko lalle khusus lalle okonehe oke jalan lengah oke deno dicampurui ero mabela-belae pegunungan monriwi ero tokotai yoloi. Tidak. Disitulah perannya masjid, mempersatukan kita tanpa melihat daripada warna dan kulit, tanpa melihat daripada bahasa, dengan satu tujuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu Nabi Muhammad menegaskan, innamal mu'minuna ikhwah,
Mojapunna idi umma selenge nasan nabita ikhwah masalah surat kija itu. Maka agar dia nana salah nasa ngi guruta pedikmu pedikku toh, sirimu siriku toh. Tapi maku kue dengan adanya gadget HP 5 atau dilalan na boleh pada jadi nak kutu sisa pada yakatan ini HP. Terakhir sebelum saya meninggalkan Mesir, apa yang dikatakan oleh guru saya, nak jaga-jaga pengikutna Dajjal. Agak Syekh, pengikut Dajjal adalah ajaran Dajjal adalah HP. Ya kok angka niri lalap bola dia tu sisang. Ya kok angka niri lalap bola agak je tunggu figau. Niri lalap bola lagi masing-masing apalagi kau disaliwang. Makanya Allah Nabi Muhammad menegaskan salah satu ciri daripada kiamat ya kau angkat itu Dajjal tamar di lalanna bolamu, dan satu-satunya yang bisa masuk ke dalam rumah adalah HP gadget. Oko mani bawa panwe indolime nonri rogaga meki mak buka aga jaji mana meki macara mangka. Jadi jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah, yang terakhir tujuan Al-Qur'an diturunkan. Banyak tujuan Al-Quran, tapi kami ringkas. Yang ketiga adalah hudal linnas, menjadi petunjuk. Yero rilalanna idie rilebokna lino pada iye kokoki ritengana tasi tanpa kita mengetahui arah. Dengan adanya Al-Quran menjadilah pedoman bagi kita bahwa disinilah arah yang kita inginkan. Apalagi Bapak Ibu sekalian, sekarang banyak aliran yang luar biasa, bahkan nasa ngalina hebat, luar biasa nasa ngalina hebat. Kesalamana kiri. Bahkan Nabi Muhammad menegaskan akan datang suatu zaman yaqra'una al-Qur'ana hatta al-mukh. Angka matu tahu, angka matu sawa waktu yero tahu mak baca Quran hatta al-mukh latu miri tegorokan lah. Magan wad di makanja sadai, magan wad di makanja baca, magan wad di makanja tapi dia latu kuati. Iya, angka matu maku ke pita nih. Itulah Al-Quran menjadi petunjuk. Nah, asas daripada Al-Quran angka sewatu maka dengan kutane sahabat ko benena Nabi ta Aisyah, ya Aisyah agar ada Nabi ta agar fangkoran Nabi ta, maka daya Aisyah ya komelo komite fangkoran Nabi ta ya naritu Al-Quran. Jadi ya komelo ni ipake ripahangi sitongan na yetu akorangi ada sitongan nah pangkaurang. Bagaimana kita bisa saling menghargai, bagaimana kita bisa mendapatkan petunjuk tanpa menyalahkan yang lain, bagaimana kita bisa memberikan pendapat tanpa menyudutkan yang lain, bagaimana kita bisa memberikan pendapat tanpa memberikan kesalahan kepada yang lain. Iro ada yung aku kue tanpa dia najina fikiri kina mo nambona na sana pasala to pakafala kurang tapi atal mukh latu miri tigarona tapi dia na latu riatinna ina ronangin nasa nabita ya ko makanja yatimu makanja mana namu maga tapi ko makasing yatimu insyaallah makanja mana tapi ko majamit to yatimu adega namu maga. Jadi jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir daripada tujuan Al-Quran diturunkan di muka bumi ini adalah syifa, penyembuh. Puranisangi pong Allah Ta'ala atana yero maturilebona lino akan gelisah tentang pangkat dan jabatan, gelisah dengan harta, gelisah dengan ini keduniaan. Hadirlah Al-Quran menjadi penegah. Ya kota nia dalekmu aja mu lelungi masih sako tu iya kota dia dalemu aja mu lelungi. Itulah Al-Quran. Maka dengan itu hadirlah Al-Quran sebagai syifa, penyembuh. Bagaimana kita bisa sembuh daripada gelisah? Yaqra'una Al-Quran, itu mak baca Al-Quran
Selain daripada kita membaca Al-Quran tadi, kita mentadaburi, kita mentafakuri ya kupuran ni ero ifake ni makadai ta'ammal ifi gauni. Maka itulah nasa ngifong Allah Ta'ala, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Majapun na itu sampayangi mencajiwi pencegah pabileki polari anu maja'an ni mungkar. Ditegaskan oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sikas-sikas sinari falagomu menang mak gurui akorangnya. Tidak sebatas itu, agak lanjutanna wa ta'ammal wa khairukum min ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Dan nyepi go itoi akorangnya. Ditegaskan oleh lagi Nabi Muhammad oleh sabdanya, inna Allah la yu'adzibu qalban alal al-Qur'an. Majapunna pong Allah Ta'ala tidak mengazab seseorang yang di dalam hatinya ada Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, Al-Quran adalah pedoman kita. Marilah kita mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Anak-anak tak aja lalu nama langu bahasa Inggris nana tak daripada baca Al-Quran nah papat pakutana lopur yolo memang maka de guru ta yang penting mak dupa maku kue dia nalo dipakai yang penting mak dupa riolo kepo lama sinu soa wajar maka yang penting mak dupa maka dani guru ta alifun dia senna a alifun ya wana i alifun dapan na u a i u tak dua resen na tan tak dua rewana ting tak dua dapan na tung tan tintung. Iya ko bacana di nuwad di makoro malah sabab maliwang tapi makanya guru ta yang penting madupa. Iya maku kue suku guru suku ustase semua masjid bahkan rata-rata masjid ada lembaga tahfiznya. Pesantren maku kue sebagaimana saya sampaikan tadi malam luar biasa pesantren maku kue Bapak Ibu sekalian. Jadi aku malang bahasa Inggris na anak tanah baca Al-Quran nauzubillah. Marilah kita mendekatkan diri kepada Al-Quran, mendapatkan rahmat daripada bulan Ramadan ini melalui mendekatkan diri kepada Al-Quran. Anak tak, apota, semuanya. Insya Allah mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita mendapatkan syafaat Al-Quran nanti di yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah, inilah yang saya sempat bawakan. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan selamat di akhirat, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih berkahnya daripada majelis kita ini, marilah kita menutup dengan membaca doa. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazida ya rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir dhunubana fa innaka khairul ghafirin. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma astur uyubana fid dunya wal akhirah. Ya muqallibal qulub ya muqallibal qulub ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ja'alna abidal ihsan wa la taj'alna abidal imtinan. Allahumma hi qulubana wa arwahana wa jasamana bi nuri mahabbatik wa bi nuri ma'rifatik wa ma'rifati rasulika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an. Allahumma fassih lisanana bi qiraatil Qur'an. Allahumma fassih lisanana bi qiraatil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'al auladana min ahlil Qur'an. Allahumma ja'al auladana min ahlil Qur'an. Allahumma jama'na min ahlil Qur'an. Allahumma jama'na min ahlil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut
الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت، اللهم هون علينا في سكرات الموت، اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأصوب وتلين بها السؤال وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم توفنا بحسن الخاتمة، اللهم توفنا بحسن الخاتمة بقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا بتوبة نصوحا قبل الموت، اللهم ارزقنا بتوبة نصوحا قبل الموت. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آخر دعوانا والحمد لله رب العالمين، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.